Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat jasmani maupun rohani yang alhamdulillah hingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa mengikuti kajian sirah kita. Alhamdulillah setelah kita beberapa pekan libur ya karena Ramadan, dan juga alhamdulillah kita bisa memulainya di malam hari ini. Insya Allah kita masih melanjutkan kajian sirah kita yang sudah terakhir, sudah sampai ke persiapan ke arah Futuh Mekah. Insya Allah malam ini lanjutannya akan disampaikan oleh Ustaz Daniel. Mungkin untuk share waktu, tafadhol Ustaz Daniel materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah ini jadi pertemuan pertama di awal ya, pertemuan-pertemuan kita berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kita melanjutkan peristiwa Futuh Mekah ya, setelah cerita panjang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami di dalam proses dakwah Islaminya di kota Madinah, di kota Yasrib, sampailah pada titik pembebasan kota Mekah. Diksi yang digunakan oleh para ulama sejarah adalah pembebasan atau futuh ya, futuhat. Kenapa? Karena memang ekspansinya kaum muslimin di setiap daerah itu dalam rangka membebaskan. Jadi tauhidnya tauhid pembebasan, gerakannya gerakan pembebasan gitu ya. Ini walaupun identik dengan, mungkin kalau sekarang ada Underbow nih, lembaga ormas tertentu ya, ada gerakan pembebasan gitu, tapi ya itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada gerakan pembebasan. Jadi tidak dalam rangka penaklukan, apalagi intimidasi, apalagi penjajahan. Jadi ekspansi Nabi murni pembebasan. Nanti kan jadi pertanyaan teman-teman, pembebasan dari apa? Apa yang kemudian Nabi bebaskan dari masyarakat yang Nabi datangi? Nah, ini beberapa poin kemudian disampaikan oleh para ulama sejarah. Yang pertama, membebaskan umat manusia dari perbudakan sesama makhluk. Rata-rata yang didatangi oleh Nabi kan menganut pemahaman keagamaan yang bukan Muslim. Bisa musyrik, bisa Hindu, Buddha, dan seterusnya lah begitu. Dalam konteks Nabi tentunya Kristiani dan juga penyembah berhala. Atau Yahudi lah, Yahudi dan penyembah berhala dalam konteks Nabi. Tapi nanti dalam pengembangan konteks pembebasannya ada Hindu, ada Buddha, dan seterusnya. Itu dalam perkembangan. Tentunya di era setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di era Nabi Muhammad fokus pada pembebasan dari kemusyrikan dan perbudakan makhluk kepada makhluk dari bangsa Yahudi. Karena memang memiliki penekanan bahwa makhluk itu dijadikan sebagai Tuhan. Kan oleh orang-orang Mekah itu makhluk dijadikan sebagai Tuhan. Patung dianggap sebagai Tuhan. Atau gambar dianggap sebagai Tuhan. Dan Nabi datang untuk membebaskan logika itu. Kalau ada makhluk dijadikan Tuhan, berarti kan makhluk memperbudak makhluk. Sedangkan kita sebagai umat manusia hanya boleh diperbudak oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh zat yang dia bukan makhluk. Maka ketika manusia yang tadinya diperbudak oleh makhluk yang lain, bisa patung, bisa gambar, bisa manusia yang lainnya, datanglah Islam untuk membebaskan mereka dari perbudakan tersebut supaya hanya boleh diperbudak oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Tuhan satu-satunya. Maka datangnya Nabi kan membebaskan.
Yang kedua, membebaskan orang-orang yang mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu disebut dengan kaum proletar gitu ya, kaum marginal, kaum yang berada di grassroots dan tidak punya tempat yang signifikan dalam sebuah strata sosial. Ini kaum terbuang gitu, kaum yang tidak dianggap, kaum yang tidak direspon, kaum yang tidak punya nilai jual, tidak punya bargaining begitu. Nah, kaum-kaum seperti ini kan tertindas. Mereka teraniaya, hak-haknya diambil, mereka di-pressure untuk melakukan aktivitas tertentu atau pekerjaan tertentu yang itu bisa beresiko pada nyawanya gitu. Alih-alih mendapatkan tunjangan atau santunan, yang ada malah penyiksaan manakala pekerjaannya tidak baik, tidak benar. Ini kan terjadi perbudakan di masyarakat Quraisy saat itu. Rata-rata yang jadi korban adalah Habsyi, orang-orang Afrika, orang-orang Ethiopia. Jadi budak-budak di masyarakat Mekah. Mungkin kalau kita geser ke di era-era modern ya, kayak misalkan Amerika itu di awal-awal ada istilah apartheid ya, itu pembebasan terhadap orang-orang kulit hitam. Ini di antara tokohnya kan Nelson Mandela gitu kalau tidak salah ini. Jadi Nabi sudah memulai gerakan itu sebelum orang-orang Afrika kemudian melakukan gerakan menghilangkan perbudakan di negeri Amerika. Di Islam sudah mulai. Jadi Islam datang untuk membebaskan masyarakat yang menjadi budak atau diperbudak supaya mereka punya harkat, derajat, martabat yang tinggi di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi datang untuk membebaskan mereka, membebaskan orang-orang yang diperbudak. Maka nanti di dalam penjelasan Futuh Mekah ini ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum, nanti ke situ bahwa Nabi sekali lagi datang membebaskan perbudakan makhluk kepada makhluk dalam arti tauhid pembebasan. Yang kedua, membebaskan manusia diperbudakan dalam arti yang sebenarnya. Ada manusia diperbudak oleh manusia yang lainnya, hak-haknya diambil, di-pressure untuk melakukan pekerjaan tertentu, maka Nabi datang untuk membebaskan mereka. Dan ini terlihat sekali dalam beberapa syariat Nabi, selalu menyisakan kifarat terhadap pelanggaran syariat, dan salah satu kifaratnya adalah membebaskan hamba sahaya. Nah, ini bukti bahwa Nabi sangat konsen bagaimana cara untuk membebaskan hamba sahaya, membebaskan perbudakan di atas dunia, menghilangkan perbudakan di atas dunia. Sampai kalau misalkan teman-teman cross-check ya, dalam surat At-Taubah misalkan ayat ke-60, di situ dijelaskan para penerima zakat diantaranya adalah hamba sahaya. Raqabah. Jadi hamba sahaya menjadi salah satu mustahik yang harus diberikan haknya. Agar apa? Mereka membebaskan dirinya dari perbudakan. Jadi Nabi datang sekali lagi untuk membebaskan, bukan untuk memperbudak suatu bangsa, atau membantai suatu kaum, atau menjajah suatu masyarakat. Nabi datang untuk membebaskan. Dari sisi gerakan vertikal, tauhidnya spiritual, ada tauhid pembebasan, membebaskan manusia di perbudakan makhluk, ya, menyembah patung, menyembah berhala. Dan yang kedua, tauhidnya pembebasan dalam konteks sosial, di mana manusia tidak lagi diperbudak oleh manusia yang lainnya. Maka harkat derajatnya oleh Nabi diangkat, oleh Islam itu diangkat. Itu gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini teman-teman, ada satu tindakan atau sikap ya yang dimiliki oleh sahabat, namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini nanti teman-teman bisa cross check. Sa'ad bin Ubadah ini orang yang nanti digadang-gadang jadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Kalau yang wafat itu pada perang Bani Quraidah namanya Sa'ad bin Mu'az. Itu dari suku Aus. Nah, kalau Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Sa'ad bin Ubadah ini dari suku Khazraj. Sa'ad bin Ubadah ketika masuk ke kota Mekah, ya, membawa rombongan pasukan tentunya, di perjalanan kata Sa'ad bin Ubadah, hari ini merupakan hari peperangan, dan pada hari ini dihalalkan hal-hal yang diharamkan. Ini statement keluar dari seorang Sa'ad bin Ubadah. Sekali lagi, gerakan Nabi itu pembebasan baik dari sisi tauhid atau vertikal atau spiritual, juga dari aspek sosial. Itu pembebasan. Sa'ad bin Ubadah kontraproduktif dengan apa yang Nabi rencanakan, apa yang Nabi targetkan. Sa'ad bin Ubadah konsennya pada pembantaian, peperangan. Karena logika Sa'ad bin Ubadah, kalau Nabi ekspansi, itu ya harus menaklukkan, bukan membebaskan. Jadi ini gerakan yang keluar dari apa yang Nabi
Nabi agendakan. Itu pikiran seorang Sa'ad bin Ubadah. Nah, kalimat ini, teman-teman, kalimat hari ini hari peperangan. Pada hari ini dihalalkan hal-hal yang diharamkan, kayak membunuh, menjarah, dan segala macam itu. Itu terdengar oleh orang-orang muhajirin. Ya, notabene muhajirin, karena kan Sa'ad bin Ubadah ini Ansor jatuhnya, itu terdengar oleh muhajirin. Di antara muhajirin yang mendengar, salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka Umar bin Khattab langsung sonding ke Nabi. Sonding ke Nabi laporan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Kalau cara ngomongnya begini, Rasul, orang-orang Ansor punya cara pandang seperti Sa'ad bin Ubadah, saya khawatir orang-orang Quraisy habis nantinya. Ini tidak merasa aman nanti orang-orang Quraisy. Sedangkan kan kita ini Quraisy ini. Umar bin Khattab itu Quraisy, aslinya kan Mekah. Nabi juga aslinya Mekah. Tentunya kan punya banyak saudara, punya banyak kerabat di Mekah. Walaupun sekali lagi notabene mereka kafir, notabene mereka musyrik. Tapi kan kerabat dekat Nabi juga. Karena Nabi dari situ, Umar dari situ, Abu Bakar dari situ, Utsman dari situ, Ali dari situ, Abdurrahman bin Auf dari situ, Sa'ad bin Abi Waqqas dari situ. Kemudian apa lagi? Tolhah bin Ubaidillah dari situ, Jubair bin Awam dari situ. Jadi mereka saudara dekat Nabi dan para sahabat. Ketika ada ungkapan dari Sa'ad bin Ubadah seperti itu, wah ini nggak bagus nih dalam satu melanggar atau kontraproduktif dengan tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi gerakan pembebasan, ini malah dibuat oleh seorang Sa'ad bin Ubadah menjadi gerakan untuk pembantaian. Jadi perubahan tujuan, perubahan gerakan politik. Dan ini kontraproduktif. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertindak tegas, teman-teman. Wah ini tidak boleh ada satu peluang celah di mana akan merusak suatu agenda besar yang Nabi targetkan. Ini agenda nubuwah, agenda kenabian. Gerakan pembebasan itu agenda kenabian, teman-teman. Dan ini tidak boleh dirusak oleh gerakan apapun, oleh siapapun. Terlepas itu perusak itu atas dasar ilmu atau atas dasar ketidaktahuan. Kan kita sepakatilah, Sa'ad bin Ubadah mungkin karena tidak tahu ya. Karena terbawa frame zaman dulu, kalau yang namanya ekspansi ya harus menaklukkan, bukan membebaskan. Itu mungkin frame yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah zaman dulu. Nah itu terbawa frame itu ketika berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi tidak seperti itu. Nabi fokus pada pembebasan, bukan pada pembantaian, bukan pada perusakan, penaklukan, penjajahan. Dan ya bisa jadi karena ketidaktahuan Sa'ad bin Ubadah. Ya kita harus nonton, mungkin Sa'ad bin Ubadah tidak paham atau belum paham. Dan ini wajar-wajar saja ya. Namanya sahabat bisa jadi ada yang belum paham, ada yang sudah paham, saya rasa lumrah lah, wajar. Atau Umar bin Khattab juga sering mendapatkan ketidakfahaman kan, itu level Umar. Apalagi level Sa'ad bin Ubadah. Sampai akhirnya teman-teman, Sa'ad bin Ubadah ini ketika sudah ngomong begitu, Nabi tahu atas laporan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Nabi langsung bertindak tegas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi, cari Sa'ad bin Ubadah, ambil panji yang dipegang olehnya. Jadi tiap pasukan teman-teman itu dibawa oleh satu orang pemimpin. Jadi beberapa grup nanti pasukan Nabi itu dipecah beberapa grup dan pemimpinnya diberikan panji, diberikan bendera. Nah, salah satu pemimpin grup tersebut adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini bisa teman-teman bayangkan, ada pimpinan grup gitu, ada pimpinan panglima perang lah, salah satu panglima perang dalam Islam yang punya frame, punya mindset membantai, bukan membebaskan. Maka Nabi langsung bikin gerakan, langsung bikin putusan. Nabi panggil Ali, kata Nabi kepada Ali, ambil panjinya Sa'ad bin Ubadah. Padahal teman-teman, bisa ada konfirmasi, bisa ada klarifikasi, bisa diedukasi, tapi Nabi nggak mau ambil resiko. Kata Nabi, ambil panjinya. Jadi itu tindakan tegas dari Nabi. Jangan sampai orang menciderai gerakan yang Nabi lakukan, gerakan kenabian yang Nabi kerjakan atau lakukan. Bahwa gerakan ini adalah gerakan pembebasan, bukan pembantaian. Maka Ali langsung mengambil panji itu dan menyerahkan kepada orang lain. Ini bagusnya Nabi ya teman-teman. Jadi yang diberikan panji itu bukan orang lain dalam arti yang sebenarnya, tapi masih kerabatnya Sa'ad bin Ubadah. Ya, ini anaknya sendiri, namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kenapa kok harus dikasih ke Qais? Kenapa bukan yang lain?
Nah, ini cara Nabi supaya Sa'ad bin Ubadah tidak terlalu sakit hati dengan tindakan Nabi. Toh yang dapat panji anaknya sendiri kan, anaknya Sa'ad bin Ubadah, bukan orang lain. Tentu ini secara psikologis tidak melukai perasaan Sa'ad bin Ubadah. Karena toh tetap saja masih dimiliki oleh klannya Sa'ad bin Ubadah. Walaupun bukan beliau langsung yang pegang, tapi anaknya sendiri. Nah, tentunya Nabi paham, kenapa kok ini diserahkan ke anaknya? Karena anaknya tidak sama pertimbangannya dengan Sa'ad bin Ubadah. Tidak sama pikirannya dengan Sa'ad bin Ubadah. Artinya Sa'ad bin Ubadah linear dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam targetkan atau rencanakan. Sehingga panglima perang yang bernama Sa'ad bin Ubadah dipecatlah secara tidak langsung dan diberikan jabatannya kepada anak dari Sa'ad bin Ubadah yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Untuk menyamakan persepsi bahwa gerakan ini gerakan pembebasan. Jangan menciderai gerakan ini, jangan menodai gerakan ini. Siapapun itu yang mencoba menciderai atas dasar pengetahuan atau atas dasar ketidaktahuan, akan Nabi tindak tegas siapapun dia. Ini penting karena gerakan dakwah sangat mempertimbangkan citra, teman-teman. Ya, gerakan dakwah Islam itu sangat memperhitungkan citra. Marwah, izzah itu diperhitungkan oleh Nabi. Makanya Nabi kenapa tidak bunuh orang-orang munafik kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan menjaga kehormatan Islam, menjaga citra Islam. Jadi kita akan bisa menganalisa, teman-teman, kalau ada orang yang kemudian atas dasar agama kemudian bertindak sesuatu yang kemudian malah menciderai agama, itu jelas pasti dilarang oleh Nabi. Pasti dilarang oleh Nabi. Gerakan apapun yang menciderai agama pasti dilarang oleh Nabi. Entah itu dalam bentuk pemikiran atau dalam bentuk gerakan secara langsung. Nggak boleh. Jadi tidak boleh menciderai nilai-nilai agama Islam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi SAW membagi pasukannya menjadi 5 grup. Ini di slide berikutnya diperjelas di situ. Ada beberapa grup yang kemudian Nabi tetapkan. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di samping kirinya ada penjelasan. Nomor 1 itu pasukan Nabi. Nomor 2 itu pasukannya Khalid bin Walid. Nomor 3 pasukan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini yang tadi diambil panjinya ini oleh Nabi. Harusnya kan pasukan ini dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Tapi kemudian oleh Nabi diambil alih panjinya oleh Ali ya, atas perintah Nabi. Jadi yang mimpin Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian pasukan yang keempat Zubair bin Awam dipimpinnya, dan pasukan kelima oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi ini supaya mengepung Nabi. Nah, yang paling jauh memang rutenya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini rute yang paling jauh dan muter, teman-teman. Kenapa? Karena ada titik di mana Nabi tahu pasti orang-orang Quraisy ada di situ. Orang-orang Quraisy bersembunyi di situ. Maka Nabi memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk mengambil jalur itu. Nanti Khalid bin Walid ketemu dengan pasukan Quraisy ini. Pasukan Ikrimah bin Abi Jahal ini pasukannya nanti. Ketemu dengan pasukan Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi ini Nabi tahu, wah ini pasti di titik ini orang-orang Quraisy akan berkumpul. Maka Nabi meminta Khalid bin Walid. Jadi Nabi memperhitungkan gini, teman-teman. Kalau harus ada konfrontasi antara Nabi atau antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, maka Khalid bin Walid orang yang paling tepat untuk berkonfrontasi dengan orang-orang Quraisy. Maka Nabi meminta Khalid untuk mengambil jalur terjauh tersebut karena ada kemungkinan besar konfrontasi dengan orang-orang Quraisy. Itu benar. Strategi Nabi tepat, dan Khalid bin Walid bertemu dengan pasukan Quraisy di sana. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi pembagian divisi pasukan kaum muslimin ini dari semua penjuru kota Mekah, kaum muslimin masuk. Jadi kesimpulannya tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk orang-orang Quraisy mendapatkan kemenangan. Jadi dari sudut mana saja pintu masuk kota Mekah itu sudah didatangi oleh orang-orang muslim. Sehingga peluang orang-orang Quraisy semakin kecil untuk melakukan perlawanan atau untuk melakukan tindakan kabur atau misalkan melarikan diri. Walaupun nanti tetap ada yang melarikan diri ya dalam prakteknya, tetapi setidaknya diminimalisir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membuat orang-orang Quraisy tidak bisa berkutik, teman-teman. Jadi betul-betul rencana yang sangat matang.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan untuk bertindak tegas. Bukan berarti Nabi membebaskan tapi tidak ada ketegasan. Tetap ada ketegasan. Makanya nanti ketika ketemu dengan orang-orang yang melawan, ya Nabi akan lawan. Makanya disiapkanlah Khalid bin Walid. Tapi secara sederhana teman-teman, Nabi tahu betul bahwa orang-orang Quraisy sudah tidak punya kekuatan. Ini saya sedikit muter ke belakang. Kenapa Nabi paham bahwa orang-orang Quraisy sudah tidak lagi punya kekuatan? Itu sederhananya teman-teman, melihat atau berkaca dari peristiwa Hudaybiyah. Saya pernah sampaikan di forum sebelumnya bahwa kenapa dalam Hudaybiyah itu ada gencatan senjata selama 10 tahun. Itu dijelaskan oleh para ulama, karena orang-orang Quraisy sudah tidak lagi punya kekuatan untuk berperang dengan Nabi. Maka mereka minta gencatan senjata. Karena sudah nggak punya power, teman-teman. Orang-orang Quraisy itu sudah nggak punya power, sudah tidak punya kekuatan, sudah tidak punya dorongan untuk perang. Makanya mereka minta gencatan senjata. Itu cara yang paling efektif untuk menghindari peperangan yang kalau terjadi peperangan dipastikan Quraisy kalah. Makanya mereka minta gencatan senjata. Yang kedua, mereka memberikan keleluasaan bagi Nabi. Kata mereka kan, siapa saja kabilah yang mendukung kamu Muhammad, silahkan dukung kamu. Dan siapa kabilah yang ingin mendukung kami, ya biarkan mendukung kami, jangan kamu ganggu gitu. Jadi walaupun mungkin tetanggaan dengan Nabi, misalkan kabilahnya di Madinah, tapi mendukung Quraisy, maka biarkan mendukung Quraisy. Jangan diganggu-ganggu gitu. Makanya nanti kan Sa'ad bin Abi Bakar, Bani Sa'ad bin Abi Bakar mendukung Quraisy, Bani Khuza'ah mendukung Nabi, kan itu prakteknya kan begitu nanti. Dan itu tidak boleh Nabi katakanlah ngotak-ngatik Bani Sa'ad, juga tidak boleh orang Quraisy ngotak-ngatik Bani Khuza'ah. Jadi masing-masing biarkan. Jadi kayak mau dukung Nabi ya sudah dukung Nabi, mau dukung kami ya sudah dukung kami. Artinya orang-orang Quraisy sudah pasrah dengan agenda dakwah Nabi, bahwa dakwah Nabi tidak bisa dihentikan. Dan orang Quraisy sudah tidak lagi punya kekuatan untuk menghalangi dakwah Nabi. Sampai pada kesimpulan, ya sudahlah, kalau mau dukung kalian, silakan dukung kalian. Tapi orang-orang yang dukung kami juga biarkan dukung kami, jangan kalian ganggu. Itu kan bentuk kepasrahan orang-orang Quraisy dan ketidakberdayaan orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi sudah tahu betul ketika perjanjian Hudaybiyah bahwa orang-orang Quraisy sudah tidak punya kekuatan. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina, bahwa kami telah memberikan kemenangan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang sangat jelas, maka kemenangan itu dimulai dengan hilangnya kekuatan, hilangnya rasa percaya diri orang-orang Quraisy berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kekuatan hilang, teman-teman, kekuatan hilang, rasa percaya diri hilang, maka kapanpun diserang pasti kalah mereka. Wong sudah nggak punya kekuatan, nggak punya kepercayaan diri. Sama sekali nggak punya. Maka ketika umroh qadha di tahun ke-7, itu sudah gemeteran orang-orang Quraisy. Bahkan sebagian besar dari mereka pada ngomong kan, jangan-jangan agama Muhammad bener nih kan, sudah begitu. Ketika Futuh Mekah sudah tidak punya lagi kekuatan sama sekali. Itu dimulai dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi Futuh Mekah ini sangat berhubungan erat dengan perjanjian Hudaybiyah. Pada perjanjian Hudaybiyah hilang kekuatan Quraisy, hilang rasa percaya diri Quraisy, Futuh Mekah habislah orang-orang Quraisy kekuatannya. Maka Nabi SAW sudah memberikan prediksi dan strategi orang-orang Quraisy tidak akan berkutik. Nabi tahu betul. Nabi tahu betul. Makanya Nabi membuat gerakan yang memang tidak lagi memberikan peluang orang-orang Quraisy untuk melakukan perlawanan atau untuk memenangkan penolakan terhadap kaum muslimin. Jadi Nabi sudah atur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi ruang bagi Quraisy untuk menolak kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman semua, kita fokus ke Khalid bin Walid ini. Jadi ada Sofwan bin Umayyah, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Suhail bin Amr. Itu mengumpulkan orang-orang di Al-Khandamah untuk berperang. Di titik di mana mereka nanti ketemu dengan Khalid bin Walid. Kemudian ada Himas bin Qais bin Khalid, yakni saudara Bani Bakar. Menyiapkan perlengkapan dan senjata sebelum Rasulullah memasuki Mekah. Istri Himas bin Qais ini berkata,
untuk apakah engkau menyiapkan senjata? Kata Himas bin Qais kepada istrinya, untuk memerangi Muhammad dan para pengikutnya. Tapi ini feeling ya, feeling istri lah gitu. Kata istrinya Himas bin Qais ini, demi Allah, aku mengira senjatamu tidak akan membahayakan Muhammad dan para sahabatnya sedikit pun. Jadi ini feeling ya, feeling bukan ngedukun, tapi memang feelingnya. Jadi kata istrinya Himas ini, ngapain capek-capek nyiapin pasukan, nyiapin senjata, nggak bakalan nggak bakalan berfungsi itu senjata, sama sekali tidak akan melukai Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tapi ya namanya juga orang-orang Quraisy lah yang punya sedemikian kebencian terhadap Nabi, mereka tetap bersikukuh. Makanya nanti Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Suhail bin Amr, nanti ketemu dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Karena memang mereka bersikukuh untuk bertahan dan berperang. Prinsipnya teman-teman, Nabi itu tidak pernah cari musuh. Tapi kalau ada orang ngajak ribut, ngajak perang, ya Nabi nggak boleh diam saja. Kaum muslimin datang ke Mekah jalur damai. Membebaskan. Bukan dalam rangka menjajah, menaklukkan. Tapi kalau ada yang tidak setuju, atau malah tidak nyaman dengan kedatangan Nabi, malah melakukan perlawanan, ya jangan salahkan kaum muslimin jika kemudian melawan juga. Karena kan wajib membela diri. Kan nggak mungkin kaum muslimin datang, terus orang-orang Quraisy mau bunuh kaum muslimin, terus Nabi diem saja, kan nggak mungkin. Pasti ya membela diri. Nah itu yang dilakukan nanti oleh Khalid bin Walid dan pasukan. Ketika pasukan Ikrimah dengan Sofwan bin Umayyah, kemudian Suhail bin Amr, itu berhadapan dengan pasukan Khalid bin Walid. Sampai terjadilah pertempuran kecil di antara keduanya. Di titik tadi ya, di titik di mana Khalid bin Walid muter ke belakang Mekah, akhirnya bertemu dengan Suhail bin Amr, Sofwan bin Umayyah, dan Ikrimah bin Abi Jahal. Kaum muslimin, akhirnya teman-teman, itu beberapa korban dari kaum muslimin. Ada Kruz bin Jabir yang korban, kemudian Khunais bin Khalid bin Rabi'ah, itu korban dalam pasukan muslim. Dari pasukan musuh sekitar 12 orang. Itu minus Ikrimah, ya Ikrimah itu tidak terbunuh. Jadi ya pasukan biasanya lah itu, yang kemudian jadi korban pertempuran kecil antara Khalid bin Walid dengan Ikrimah, dengan Sofyan bin Umayyah, dan dengan Suhail bin Amr. Kemudian teman-teman, orang-orang Quraisy ini mundur, termasuk Himas bin Qais juga mundur, pulang ke rumahnya. Sampai berkata kepada istrinya, kuncilah pintu rumah. Sampai kata istrinya, mana? Katanya mau melukai pasukan Muhammad. Boro-boro melukai, yang ada malah kabur. Ini kan feeling istri, yang disampaikan kepada suaminya Himas bin Qais, dan betul apa yang disampaikan oleh istrinya, bahwa senjata Himas bin Qais tidak pernah bisa melukai Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Walaupun tetap ada yang syahid ya dalam peristiwa pertempuran tersebut, yakni Kruz bin Jabir dan Khunais bin Khalid bin Rabi'ah. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika kaum muslimin memenangkan pertarungan di Khandamah, itu ada yang bersyair. Jadi ini syair ya. Ya harusnya bahasa Arab ini syairnya, tapi ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Saya ambil dari kitab Sirah Ibnu Hisham ya, dalam sirah tersebut. Andai kau saksikan perang Khandamah, kala Sofwan dan Ikrimah melarikan diri. Jadi itu dicatat teman-teman. Jadi kan syair ini menjadi budaya yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Apapun peristiwa yang mereka alami itu selalu dibikin syair. Wafat tokoh kayak Abdul Muthalib dibikin syair. Wafat penjahat dibikin syair. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan India itu lagi senang nyanyi gitu. Sedih nyanyi gitu. Nah ini kalau Arab itu senang syair, sedih syair gitu. Jadi ya masih sama lah, secara budaya itu sama. Cuman kan kita nggak ngerti bagaimana lagam syair itu, bagaimana kita nggak ngerti ya. Kita tidak mendapatkan informasi. Mungkin kalau teman-teman main ke Jeddah itu kalau nggak salah ada museum Arab, itu suka disenandungkan syair Arab. Itu ada itu di Jeddah kalau tidak salah, itu museum baru tentang Arab ya. Jadi kalau main ke sana itu ada, kita bisa mendengar para penyair Arab
membacakan syair-syair Arab. Iramanya kayak gitulah kurang lebih. Walau alam pastinya, tapi kurang lebih kayak gitu. Ya mirip-mirip dengan India lah. India itu kan syair nyanyi, kurang lebih. Tambah joget gitu kalau India. kalau Arab mungkin tanpa joget, dia cuma baca syair saja. Nah ini semua peristiwa yang ada di kalangan mereka itu tercatat oleh syair. Dan nanti teman-teman, syair-syair inilah yang oleh sebagian ulama sejarah dijadikan sebagai referensi. Jadi referensi sejarah itu diantaranya adalah syair. Kita mengenal peristiwa Khandamah ya dari syair. Kalau Sofwan dan Ikrimah melarikan diri, Abu Yazid berdiri mematung laksana wanita yang ditinggal mati suaminya, yang meninggalkan anak yatimnya. Mereka dihadang pedang-pedang kaum muslimin yang memutus semua lengan dan tengkorak kepala. Itu kan horor. Hingga tidak ada yang bisa didengar, melainkan suara yang tidak dimengerti. Mereka memiliki suara dari tenggorokan dan suara dada di belakang kami. Pasti kau tidak akan mengecam walau hanya sepatah kata. Ini kan ungkapan syair untuk menggambarkan bagaimana peristiwa Khandamah. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa ada konflik kecil ya, peperangan kecil ketika Futuh Mekah, yakni perang Khandamah. Itu di antara tokohnya Sofyan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr, dan Himas bin Qais. Ya, tadi disampaikan. Allah ada bisa. Baik teman-teman, kita masuk di Nabi sudah masuk kota Mekah ini, dan apa yang kemudian Nabi lakukan di kota Mekah. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nabi SAW itu punya database siapa saja orang-orang yang harus menghadapi hukuman mati. Ya. Saya ingin perjelas poin ini teman-teman, supaya tidak ada salah paham. Sebagai sebuah pasukan yang berdaulat, atau bangsa yang berdaulat, kemudian ada tindakan yang sangat nista ya, yang dilakukan oleh orang-orang di luar bangsa ini. Di luar bangsa yang berdaulat ini. Dari luar ada yang mencela, ada yang mengkritik dengan sangat sadis itu kritikannya, menghina Nabi dan segala macam lah. Atau sampai pada menciderai Nabi, menciderai keluarga Nabi gitu. Nah, tindakan itu teman-teman, itu harus dibalas. Ini bukan masalah Nabi dendam atau tidak dendam, teman-teman, tetapi ada tindakan yang simbol kedaulatan suatu negara itu dianiaya. Nabi itu kan simbol kedaulatan sebuah negara, dalam kurung Madinah. Jadi Nabi itu simbol Madinah. Menciderai Nabi berarti menciderai Madinah. Ketika Nabi tidak memberikan ketegasan, berarti Madinah tidak punya kekuatan. Dan itu akan sangat berdampak buruk terhadap Madinah ke depannya. Ini bicara kedaulatan. Sama kayak gini lah teman-teman. Bendera merah putih oleh orang di luar Indonesia itu dirobek misalkan, atau dibakar. Itu kan bentuk penghinaan terhadap kedaulatan negara kita. Yang dilukai bendera, tetapi kan bendera simbol kita. Merah putih itu simbolnya kita, bangsa Indonesia. Ketika bendera merah putih dibakar, diinjak, tentu kan panas ini. Dan itu harus bisa dipertegas. Artinya harus ditindak dengan tegas. Kenapa? Karena ini bicara simbol negara, simbol bangsa. Atau yang lain yang menjadi simbol negara selain yang foto presidennya, misalkan itu kan simbol negara. Simbol suatu negara ya ada pimpinannya di situ. Nabi SAW adalah simbol kota Madinah. Simbol. Kemudian ada beberapa tindakan yang sangat berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Yang tadinya pernah Muslim atau yang tadinya memang betul-betul Quraisy gitu, musyrik itu, ada yang pernah jadi Muslim, itu nanti menciderai kedaulatan negara Madinah dan harus ditindak dengan tegas. Harus ditindak dengan tegas. Bukan Nabi tidak memiliki jiwa pemaaf, tapi demi menjaga kedaulatan sebuah bangsa, tindakan yang tidak tega gitu, ketegaan gitu, itu harus dilakukan. Harus dilakukan demi menjaga marwah suatu bangsa atau kedaulatan suatu negara. Nabi mengajarkan itu kepada kita semua. Nah, singkat cerita teman-teman, adalah tokoh misalkan Abdullah bin Sa'ad.
Ini saudara dari Bani Amir bin Lu'ay, Amr bin Lu'ay, mendapatkan putusan untuk dibunuh. Jadi Abdullah bin Sa'ad ini punya satu tindakan lah ya. Dia Muslim, kafir Quraisy, kemudian Muslim, kemudian murtad, kemudian Muslim lagi. Gitu. Jadi bolak-balik ini. Kenapa kemudian Nabi harus menghukum Abdullah bin Sa'ad? Satu, dia adalah Muslim yang murtad. Ini penghinaan terhadap Nabi dan juga kaum muslimin, terhadap ajaran Islam juga. Dan dia selalu menjelek-jelekan Nabi. Maka Nabi harus bertindak tegas. Ya. Harus bertindak tegas. Sampai akhirnya, teman-teman, Abdullah bin Sa'ad yang sudah diputuskan untuk dihukum mati, hukum bunuh, itu ternyata ada perlindungan dari Utsman bin Affan. Jadi, apa ya namanya? Nabi sudah punya keputusan untuk menjaga kedaulatan negara. Tapi di satu sisi yang lain, Nabi tetap membuka ruang-ruang untuk menerima taubat. Ya, ada ruang-ruang penerimaan taubat. Ya kalau orang kemudian bertaubat, kan apa boleh buat, teman-teman? Ya kalau orang itu bertaubat, minta maaf, kemudian berubah, itu lain persoalan, kan? Sama seperti Nabi berperang dengan orang-orang Quraisy. Ya kalau mereka sudah bersyahadat, ya selesai perangnya, nggak usah dilanjut. Mereka sudah bersyahadat. Karena peperangan Nabi dengan orang-orang Quraisy bukan peperangan antar kabilah, bukan peperangan antar suku, bukan peperangan dua negara, tapi peperangan akidah. Sehingga kalau sudah Muslim maupun dia orang Quraisy orang mana, ya sudah selesai perangnya, nggak boleh dilanjut peperangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan Abdullah bin Sa'ad untuk dihukum mati. Tapi Utsman bin Affan meminta izin kepada Nabi, tolong jangan bunuh Abdullah bin Sa'ad. Itu Utsman bawa Abdullah bin Sa'ad, teman-teman, ke hadapan Nabi. Dan Nabi diam, tidak menjawab keinginan Utsman bin Affan. Nabi diam saja. Nabi diam. Nabi tidak bilang, ya, oke. Atau Nabi tidak bilang, tidak boleh, atau ya, harus dihukum mati tetap. Gitu. Jadi Nabi tetap diam. Sampai akhirnya lama tidak ada suara, tidak ada tidak ada gerakan, tidak ada tindakan, sama sekali nggak ada obrolan. Pokoknya Utsman bin Affan datang bawa Abdullah bin Sa'ad, kata Utsman bin Affan, tolong Rasul, saya memberikan jaminan kepada Abdullah bin Sa'ad supaya dia tidak dihukum mati. Nabi diam, non respon. Sampai lama-kelamaan kata Nabi, ya sudahlah, ya sudah, kalau gitu saya bebaskan, silakan. Aman, Abdullah bin Sa'ad aman. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan. Ketika Nabi bilang, sudah aman lah. Aman. Kata Nabi kepada para sahabat, ketika para sahabat nanya, kenapa kok Nabi diam, lama diam? Kan Nabi bisa langsung jawab, oke. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya itu diam, pengen nunggu kalian inisiatif. Gitu. Jadi ini inisiatif ya. Tapi ini tidak pakai isyarat ya teman-teman. Jangan salah paham. Ini Nabi cuma pengen Abdullah bin Sa'ad tetap dihukum mati. Kalau bukan karena Utsman bin Affan yang ngasih jaminan, nggak ada alasannya Nabi untuk membiarkan hidup Abdullah bin Sa'ad. Nggak ada. Tapi karena ada Utsman bin Affan di situ, ya, Utsman bin Affan di situ hadir dan meminta jaminan kepada Nabi, maka Nabi diam. Itu dilema bagi Nabi, mengizinkan atas dasar Utsman yang minta, Nabi tidak setuju. Tapi kalau tidak diizinkan, Utsman yang minta gitu. Makanya Nabi diam saja sampai beberapa lama berlangsung dengan kondisi diamnya Nabi. Para sahabat nanya, kenapa kok Rasul lama banget mikirnya? Kata Nabi, saya tuh pengen kalian ada yang motong lehernya Abdullah bin Sa'ad. Akhirnya kata para sahabat, ya kenapa Rasul nggak ngasih isyarat, ngedipit kayak apa kayak gitu. Kata Nabi itu tidak boleh bunuh orang dengan isyarat. Nabi harus hitam putih, kalau mati enggak gitu. Harus gitu, nggak boleh pakai isyarat, nggak boleh. Nah, ini kan akhirnya kan tidak terbunuh ya, karena sahabat mikirnya ya diam gitu. Mungkin kalau Umar bin Khattab inisiatif kayak zaman dulu gitu, mungkin Abdullah bin Sa'ad bisa mati gitu. Cuman ya semuanya diam. Nabi juga diam. Padahal Nabi berharap ada yang ngambil pedang, penggal palanya. Tapi nggak ada yang begitu. Dan Nabi juga tidak ngasih isyarat. Tegaskan, Nabi tidak ngasih isyarat apapun. Artinya ya sudahlah. Kalau memang
takdirnya tidak mati ya sudah tidak mati. Jadi Abdullah bin Sa'ad awalnya Muslim teman-teman, kemudian murtad. Nah nanti di era Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, Abdullah bin Sa'ad masuk Islam lagi. Jadi dari foto Mekah sampai kepada Umar bin Khattab itu bukan Muslim. Tapi dibebaskan oleh Nabi. Kenapa? Ada jaminan Utsman bin Affan. Ini problemnya karena ada Utsman bin Affan. Dan Nabi tetap kan memberikan suaka itu ya. Kalau ada orang memberikan jaminan, Nabi akan menghormati si penjaminnya, bukan yang dijaminnya. Yang dijaminnya Abdullah bin Sa'ad, harusnya dihukum mati dia. Tetapi karena yang menjaminnya Utsman bin Affan, Nabi menghormati Utsman bin Affan. Makanya tetap dibebaskan. Teman-teman semua yang Allah muliakan, itu Abdullah bin Sa'ad. Lolos nih. Yang kedua namanya Abdullah bin Khattal. Jadi ini juga sama nih, Abdullah bin Khattal. Beliau juga asalnya Muslim, teman-teman ya. Asalnya Muslim, kemudian dalam satu peristiwa dia membunuh hamba sahaya. Jadi ini dosanya double nih. Satu dia murtad, yang kedua dia bunuh seorang Muslim. Dalam kurung hamba sahaya. Tentunya ini pelanggaran. Jadi, kalau pakai kisos ya harus dikisos, tambah lagi murtad. Sudah dia bunuh orang, dia murtad, maka kan jadi double lah. Singkat cerita, teman-teman, Nabi SAW memutuskan untuk membunuh Abdullah bin Khattal. Harus dibunuh. Kemudian dicarilah Abdullah bin Khattal di kota Mekah. Nah, Abdullah bin Khattal ini punya 2 orang wanita penyanyi. Ada penyanyi ya di zaman Nabi SAW. Saya ingin agak tambahkan poinnya, teman-teman. Jadi penyanyi di zaman Nabi itu sudah sangat populer. Ya, mughanni itu sudah ada di zaman Nabi. Ada 2 perbedaan penyanyi di zaman Nabi, 2 jenis lah begitu. Yang pertama, penyanyi yang biasa bernyanyi untuk membangkitkan syahwat. Yang kedua, membangkitkan emosi. Terutama syahwat dan emosi ini akan dibacakan atau akan dinyanyikan oleh orang-orang Quraisy terutama ketika akan menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin mau perang, itu mereka akan diberikan minuman, akan diberikan pesta, itu sama kayak mau perang Uhud, itu kan ada pesta dulu. Ada pesta, minum-minum, wanita, termasuk penyanyi yang isinya itu membangkitkan syahwat dan keberanian, emosi. Itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan model penyanyi begini jelas haram. Jelas haram. Karena dia mengundang syahwat, mengundang permusuhan. Haram. Nabi juga punya penyanyi. Nah, ini ada hadis sahih. Ada hadis sahih di mana Nabi SAW ketemu dengan Aisyah. Dan di samping Aisyah ada penyanyi. Temannya Aisyah. Kata Nabi, siapa itu wahai Aisyah? Dia teman saya, Rasul, dia penyanyi. Maka kata Nabi kepada si penyanyi, bernyanyilah kamu untuk Aisyah. Dan penyanyi ini bernyanyi di hadapan Aisyah. Di hadapan Nabi juga, SAW. Jadi ada jenis nyanyi yang Nabi cela, ada jenis nyanyi yang Nabi izinkan. Bukan diwajibkan ya, tapi diizinkan untuk didengar. Tentunya, nyanyi yang diizinkan oleh Nabi tidak mengandung syahwat dan tidak mengandung permusuhan. Karena kalau mengandung syahwat dan permusuhan pasti dilarang. Seperti hanya penyanyi-penyanyi dari orang-orang Quraisy. Jadi ini biar mendudukan hukum ya, jangan sampai semua penyanyi dihukumi haram. Itu ada indikator kapan haram, kapan boleh. Boleh ya, bukan wajib. Haram dan boleh. Yang haram tentu yang mengundang syahwat, baik dengan nyanyiannya atau dengan gerakannya, dan mengundang permusuhan. Ya, isinya itu nyela atau menjelek-jelekan atau mancing-mancing orang emosi. Yang dibiarkan oleh Nabi, yang diizinkan tentu penyanyi-nyanyi yang memang di situ melahirkan ketaatan, melahirkan kebaikan, melahirkan aktivitas dakwah, sah-sah saja. Atau banyak sekarang nyanyi-nyanyi tapi isinya sholawat, isinya pengingat tentang sesuatu gitu, atau nasihat. Jadi itu hukum secara fikih. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, Abdullah bin Khattal ini punya 2 orang penyanyi, namanya Fartana, yang satu lagi tidak disebutkan oleh Ibnu Hisham, 1 orang lainnya lah itu kata Ibnu Hisham itu. Jadi Fartana dan 1 orang lainnya. 2 orang penyanyi ini kemudian oleh Nabi SAW juga dikumpulkan dengan Abdullah bin Khattal. Pokoknya bunuh 3-tiganya nih, Abdullah bin Khattal dan 2 penyanyinya.
Yang ditugaskan membunuh adalah Sa'id bin Haris al-Makhzumi dan Abu Barzah al-Aslami. Ini yang kemudian ditugaskan untuk membunuh. Membunuh Abdullah bin Khattal, Fartana, dan satu orang penyanyi lainnya. Tapi kemudian satu orang lepas. Jadi yang kena bunuh itu cuma Abdullah bin Khattal dan satu orang penyanyi. Ini nggak dijelaskan siapa penyanyi yang dibunuh. Fartanakah atau satu temannya yang lain. Ini Wallahu a'lam ya. Tidak ada penjelasan detail dari Ibnu Hisham. Tapi yang jelas salah satunya dihukum mati, penyanyinya termasuk Abdullah bin Khattal, dan satunya lagi bebas. Nah, yang bebas ini lepas kemudian minta jaminan. Dan Nabi berikan jaminannya. Nabi bebaskan. Jadi ini ada putusan harus mati, tapi kalau ada jaminan, Nabi bisa sangat toleran, bisa sangat bijak ketika bertemu orang-orang yang Nabi punya kredibilitas dalam pandangan Nabi, dan dia menjamin pasti akan Nabi prioritaskan jaminan mereka. Nah, ini pentingnya suaka atau jaminan politik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketegasan perlu ada, supaya tidak ada peluang atau celah untuk dibikin masalah di masa yang akan datang. Walaupun Nabi dalam prakteknya tetap memberikan ruang-ruang toleransi, jadi nggak saklek banget gitu. Tetapi tindakan tegas harus ada. Allahu a'lam. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan. Berikutnya ada Mikyas bin Hubabah. Mikyas bin Hubabah ini telah membunuh sahabat Ansar, kemudian murtad dan kembali kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan musyrik. Itu nanti dibunuh oleh Numailah bin Abdullah. Mikyas ya. Penjelasannya tidak didetailkan oleh Ibnu Hisham. Kemudian ada lagi tokoh namanya Huwairis bin Nuqaid. Huwairis bin Nuqaid ini dulu sekali ketika Fatimah dan Ummu Kulsum hijrah dari Mekah ke Madinah, kan naik kendi ya teman-teman. Itu kendaraannya oleh Huwairis bin Nuqaid ditusuk lambungnya, sehingga kendaraannya ini jenis kendaraan keledai atau kuda itu mati. Otomatis kan Fatimah dan Ummu Kulsum harus jalan kaki karena kendaraannya nggak ada. Dibunuh itu sama Huwairis bin Nuqaid. Nah, Huwairis bin Nuqaid ini akhirnya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Futuh Mekah. Karena mereka telah bertindak sadis terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang tidak membunuh keluarga Nabi, tapi sudah membuat keluarga Nabi kerepotan dengan hijrah jalan kaki, dengan matinya kendaraan mereka. Allah. Kemudian ada lagi Haris bin Hisham dan Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah. Jadi dua orang ini ngumpet di rumahnya Ummu Hani, teman-teman. Ini kita kenal dulu dengan Ummu Hani ya. Ummu Hani ini putri dari Abu Thalib. Nama aslinya Fakhitah binti Abi Thalib. Jadi Ummu Hani panggilan. Karena anaknya namanya Hani. Berarti Ummu Hani ini kakak dari Ali bin Abi Thalib atau adik dari Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sepupu Nabi lah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya ingin cerita sedikit teman-teman. Ummu Hani ini adalah wanita pertama yang Nabi jatuh cinta padanya. Sebelum adanya Khadijah, itu Ummu Hani duluan. Jadi Nabi suka sama Ummu Hani. Tapi kemudian ada problem. Problemnya adalah Ummu Hani sudah dilamar duluan oleh orang dari Bani Zuhroh. Kabilah Bani Zuhroh ini kabilahnya Aminah binti Wahab. Dalam kurung ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi punya ibu kan namanya Aminah binti Wahab. Nah, Aminah binti Wahab ini dari Bani Zuhroh. Dari Bani Zuhroh. Namanya Bani Zuhroh. Kemudian Ummu Hani, notabene kan Bani Hashim. Itu punya calon atau dilamar oleh orang yang berasal dari Bani Zuhroh. Dari Bani Zuhroh. Ini kenapa kemudian Nabi kehilangan cinta pertamanya gitu. Jadi waktu itu Nabi datang kepada Abu Thalib melamar Ummu Hani. Kata Abu Thalib, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bukan tidak mau menikahkan anak saya ke kamu. Bukan nggak mau. Siapa yang nggak mau punya mantu Nabi Muhammad? Toh secara hukum sah kan, sepupu nikah sama sepupu itu sah. Cuma yang jadi masalah, kata Abu Thalib,
Ummu Hani ini atau Fahid ini sudah dilamar oleh kalangan Bani Zuhroh. Sudah dilamar oleh kalangan Bani Zuhroh. Nanti kan pertanyaan gini teman-teman. Terus kenapa kalau dilamar oleh Bani Zuhroh? Apa alasannya? Kan tinggal tolak. Gitu. Tinggal tolak kan bisa. Kemudian dinikahkanlah dengan Nabi, kan bisa begitu. Tapi kenapa kok begitu berat menolak lamaran Bani Zuhroh? Kenapa kok sedemikian susah Abu Thalib menolak lamaran Bani Zuhroh? Ini alasannya teman-teman. Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad, itu Bani Zuhroh. Dilamar oleh Bani Hashim dalam kurung Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib punya anak Abdullah dalam kurung bapaknya Nabi Muhammad, itu pernah mendapatkan kebaikan dari Bani Zuhroh. Apa kebaikannya? Ketika anak atau pemuda dari Bani Hashim melamar Bani Zuhroh, diterima dengan baik. yakni Abdullah diterima oleh keluarga Bani Zuhroh. Nanti lahirlah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada Bani Hashim melamar Bani Zuhroh, diterima dengan baik. Kata Abu Thalib begini, dulu wahai Muhammad, bapakmu Bani Hashim melamar Bani Zuhroh, diterima dengan baik. Dinikahkan dengan baik. Sekarang Bani Zuhroh melamar Bani Hashim, masa Bani Hashim tidak memberikan yang terbaik untuk Bani Zuhroh? Jadi kayak balas budi, teman-teman. Dan Nabi paham, karena gara-gara pernikahan Bani Zuhroh dengan Bani Hashim kan lahirnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi paham, oh iya, kalau begitu Bani Zuhroh prioritas. Akhirnya Ummu Hani dinikahkan dengan Bani Zuhroh. Jadi Nabi kehilangan cinta pertamanya. Tapi terobati dengan adanya Khadijah nanti. Ketika Futuh Mekah, teman-teman, dalam riwayat yang lain, Ummu Hani pernah dilamar lagi oleh Nabi Muhammad. Ini sebelum cerita yang ini, cerita Haris bin Hisham dan Zuhair bin Abi Umayyah. Ummu Hani dilamar lagi oleh Nabi SAW. Tapi kemudian ditolak lagi oleh Ummu Hani. Kalau sebelumnya yang nolak adalah Abu Thalib, karena Ummu Hani sudah dilamar oleh Bani Zuhroh. Nah sekarang Ummu Hani yang nolak. Nabi nanya, kenapa nolak saya? Kata Ummu Hani, Rasul, saya ini punya banyak anak. Anak saya banyak. Saya tidak mau, kemudian saya tidak bisa menunaikan kewajiban saya karena banyaknya anak. Dan anak-anak saya ini pasti menuntut perhatian saya, menuntut waktu saya, menuntut tenaga saya. Dan saya tidak mungkin kemudian menggabungkan ngurus anak yang banyak ini dengan melayani atau melayani Nabi SAW. Itu tidak bisa. Jadi itu alasan kenapa kemudian Ummu Hani menolak Nabi Muhammad SAW. Ya, terlepas alasan aslinya apa ya, tapi itu penolakan. Nah, ini singkat cerita teman-teman, Ummu Hani ini datang ke Nabi, kemudian minta jaminan untuk Haris bin Hisham dan Zuhair bin Abi Umayyah yang mereka ngumpat di rumahnya Ummu Hani. Maka Nabi SAW menjawab kepada Ummu Hani, kata Nabi, ini jawaban Nabi sangat lembut sekali kepada Ummu Hani. Kata Nabi, aku melindungi yang engkau lindungi dan memberi keamanan kepada orang yang engkau berikan keamanan. Jadi ini apa ya? Respek Nabi kepada Ummu Hani. Siapapun yang kamu lindungi, aku lindungi. Siapapun yang kamu berikan rasa aman, saya akan berikan rasa aman. Jadi nggak ada masalah dengan Haris bin Hisham, nggak ada masalah dengan Zuhair bin Abi Umayyah, siapapun yang Ummu Hani melindungi, saya akan lindungi. Ini kan bentuk apa ya? Ya kamu tetap punya apa ya? Punya sesuatu yang berkesan lah. Entah sebagai putranya Abu Thalib, putra dari pamannya Nabi SAW yang sudah ngurus Nabi sedemikian rupa. Ini respon Nabi kepada anaknya Abu Thalib. Termasuk kepada Ali-nya, dikasih anaknya Nabi kan, jadi menantunya Nabi. Itu saking Nabi respeknya terhadap putra-putra Abu Thalib. Ya terlepas ada rasa cinta dulunya ya, itu lepas dari itu semua, tapi Nabi begitu respek dengan putra-putranya Abu Thalib. Ini menghormati Abu Thalibnya sebagai paman sekaligus ayah lah bagi Nabi SAW. Kamu lindungi siapa? Saya lindungi. Termasuk Ali nantinya kan yang memang memiliki kedekatan emosional dengan Nabi SAW. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, itu orang-orang yang kemudian oleh Nabi diberikan putusan kematian, ada yang dijamin, ada yang tetap dibunuh, itu ya macam-macam putusan-putusan Nabi nantinya. Artinya clue-nya teman-teman, Nabi itu punya ketegasan untuk menjaga kedaulatan kota Madinah. Tapi di sisi yang lain, Nabi memberikan ruang-ruang toleran. Nabi memberikan ruang-ruang untuk bisa discuss, untuk bisa
apa namanya dialogis ya antara Nabi dengan siapapun itu. Ini poin. Jadi tidak kaku lah Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya adalah tawafnya Nabi dan pidato kenegaraan. Jadi Nabi sampai di kota Mekah itu pidato. Haruslah pidato. Ini bagian dari pidato kenegaraan. Bahwa menginformasikan kota Mekah sudah berada di bawah agama Islam. Itu kan harus disampaikan. Tapi pertama kali yang Nabi lakukan adalah tawaf. Nabi SAW masuk ke kota Mekah, di mana manusia sudah merasa tenang. Jadi kenapa orang-orang Mekah tenang? Karena Nabi datang bukan untuk membantai. Kita flashback ke belakang itu, kata Abu Sufyan bin Harb itu kan, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke dalam Ka'bah Masjidil Haram aman. Siapa yang berada di dalam rumahnya sendiri masing-masing juga tetap aman. Kan itu putusan Nabi. Artinya orang-orang Mekah tenang, mereka tidak akan dibunuh. Hanya orang-orang tertentu saja yang Nabi putuskan, itu pun masih tidak saklek. Ada ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang nego lah di dalam. Sehingga orang-orang Mekah tenang. Mereka tenang dengan datangnya Nabi dan juga kaum muslimin. Yang jadi musuh kaum muslimin adalah kemusyrikan, bukan orang Mekah. Ya, yang jadi musuh kaum muslimin adalah kemusyrikannya, bukan karena Mekahnya, bukan karena orang Mekahnya, tapi karena musyrik. Nggak ada kemusyrikan, nggak ada yang Nabi benci. Kurang lebih begitu. Maka Nabi tawaf, teman-teman. Tawafnya itu sambil mengendarai onta. Jadi boleh nih ya, dalam fikih, boleh tawaf sambil naik kendaraan. Makanya kalau teman-teman umroh, itu di lantai 3, misalkan atau lantai 4, itu kita boleh sewa kayak kursi roda tapi dari motor, ada mesinnya. Ada pakai motor. Ada mesinnya gitu. Apa namanya? Pokoknya kursi roda tapi punya mesin. Jadi jalannya enak, tinggal pijit jalan gitu. Itu boleh. Karena kendaraan boleh digunakan untuk tawaf. Kemudian Nabi SAW ketika melewati Hajar Aswad, itu tidak dicium Hajar Aswadnya. Tapi disentuh pakai tongkat Nabi. Ya, tongkat Nabi panjang disentuhkan ke Hajar Aswad, nanti tongkatnya yang dicium oleh Nabi SAW. Ya, tongkat yang dicium bukan Hajar Aswad. Selesai 7 putaran, teman-teman, Nabi kemudian masuk ke dalam area Ka'bah. Saat itu yang pegang kunci Ka'bah adalah Utsman bin Tolha. Nabi panggil Utsman bin Tolha, pinjam kunci Ka'bah. Dan ini nanti tetap menjadi haknya Utsman bin Tolha. Sampai hari ini, teman-teman, pemegang kunci Ka'bah adalah keturunan dari Utsman bin Tolha. Ya mungkin keturunan kesekian ya dari Utsman bin Tolha. Itu pemegang kunci Ka'bah sampai hari ini. Nanti boleh browsing lah. Siapakah pemegang kunci Ka'bah hari ini? Gitu. Itu masih terahnya ke Utsman bin Tolha. Nabi kemudian buka Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Dilihat di dalam Ka'bah ada patung merpati, gitu. Ada beberapa gambar Nabi Ibrahim lagi pakai mengundi ya, ada undian kayak dadu gitu digambarkan oleh orang-orang Quraisy, Nabi Ibrahim dengan dadunya gitu. Itu gambar di dalam Ka'bah. Saya nggak tahu ya, kata ada Buya Syukur itu bilang bahwa di dalamnya ada gambar Bunda Maria. Saya nggak tahu itu infonya dari mana. Setahu saya nggak ada gambar Bunda Maria di situ. Kalau gambar Ibrahim ada itu. Itu karena memang kan nisbat Ka'bah ke Ibrahim, bukan ke Nabi Isa ya itu, setahu saya. Tapi ya nggak tahu ada data dari mana beliau. Jadi saya tidak ketemu datanya tentang gambar Bunda Maria. Saya tahunya ada gambar, tapi Nabi Ibrahim itu gambarnya, bukan Bunda Maria. Baik teman-teman, ketika Nabi sudah masuk dalam area Ka'bah, maka patung tadi, gambar tadi semuanya dihancurkan, dirusak, kemudian dibuang oleh Nabi SAW. Sehingga isi Ka'bah itu steril dari gambar, steril dari patung. Dan ini menjadi dalil ya bahwa Nabi membenci patung, membenci gambar. Sampai Nabi punya banyak dalil, punya banyak hadis, Nabi menyampaikan bahwa patung dan gambar ini perkara yang dilarang oleh agama. Sampai banyak dalilnya ya, misalkan adanya patung, adanya gambar, malaikat rahmat tidak mau masuk. Kemudian yang bikin gambar, bikin patung akan diminta menghidupkan gambarnya di akhirat nanti. Dan banyak diksi-diksi hadis yang lain yang intinya melarang pembuatan patung dan gambar. Nah, ini saya ingin sampaikan dulu teman-teman ya, bahwa
Kenapa Nabi melarang bikin patung? Alasan utamanya adalah orang-orang Quraisy, teman-teman, itu penyembah patung, penyembah gambar. Dan Nabi menghancurkan patung, menghancurkan gambar saat foto Mekah. Maka Nabi larang, tidak boleh sejak saat itu orang Mekah bikin patung, bikin gambar. Jadi yang dilarang siapa? Orang-orang Mekah. Kenapa dilarang? Karena mereka dulu penyembah patung, penyembah gambar. Jadi Nabi melarang mereka yang memang terbiasa menyembah patung, menyembah gambar. Nabi larang. Dan larangan itu berbarengan dengan penghancuran patung, penghancuran gambar. Kenapa kok dilarang dan kenapa dihancurkan? Karena gambar dan patung media kemusyrikan. Adanya gambar dan patung itu media kemusyrikan, teman-teman. Jadi kalau orang Mekah patungnya dihancurkan, digambarkan, kemudian tidak ada larangan, terus mereka nanti bikin lagi, itu sama juga bohong nantinya. Nabi menghancurkan patung, ada 360 patung di sekitar Ka'bah, menghancurkan gambar, tapi Nabi tidak larang orang Mekah bikin patung, bikin gambar, sama juga bohong. Kalau dia dilarang kan mereka akan bikin lagi. Maka Nabi melanjutkan setelah menghancurkan patung dan gambar, Nabi melarang pembuatan patung, pembuatan gambar. Bagi siapa? Bagi orang Mekah, konteks sejarahnya. Kenapa kok dilarang? Karena orang Mekah terbiasa menjadikan patung dan gambar sebagai media kemusyrikan. Maka dalam kaidah usul fikih begini teman-teman, al-hukmu yaduru bi'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada atau tidak ada berdasarkan ilatnya, berdasarkan alasan hukumnya. Kenapa patung dilarang? Karena patung dan gambar media kemusyrikan bagi orang-orang Mekah. Hari ini, teman-teman, patung dan gambar tidak jadi media kemusyrikan. Maka perubahan hukum akan berlaku. Karena hukumnya dulu dilarang patung karena menjadi media kemusyrikan, tidak jadi media kemusyrikan, maka patung dan gambar tidak dilarang. Kan itu logika hukumnya begitu. Kenapa dilarang? Ini media kemusyrikan. Nggak jadi media kemusyrikan, ya tidak dilarang dong. Itu kaidah usul fikih bicara tentang hukum gambar dan patung. Jadi kalau toh hari ini ulama ada yang tetap mengharamkan patung dan gambar, itu haknya, silakan saja. Tapi dinamika fikih tidak hanya yang mengharamkan, yang membolehkan pun ada. Gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah fatwa hukumnya haram semua, enggak. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan ada berlaku mengambil secara umum, pokoknya tidak boleh, mau ada alasan media kemusyrikan, mau tidak ada alasan media kemusyrikan, pokoknya haram, silahkan. Tapi juga jangan sampai statement itu menafikan orang-orang yang menyatakan boleh. Jadi ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kalau nggak ada indikatornya, boleh. Kalau ada indikator kemusyrikan, tidak boleh. Kemudian pidato Nabi SAW, ini pidato yang Nabi sampaikan. Kata Nabi Allah Muhammad, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini penting teman-teman disampaikan pertama kali karena ini clue-nya. Inilah dasar pijakan dakwah Islam. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Dan nggak boleh keluar daripada konsep la ilaha illallah. Ini kata kuncinya. Perjuangan sehebat apapun tidak ada dalam landasan la ilaha illallah, dipertanyakan perjuangan itu. Nabi harus tegaskan itu. Ketika pidato kenegaraan, Nabi harus tegaskan bahwa ini semua dilakukan la ilaha illallah. Itu kuncinya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dia telah menepati janjinya. Ini janji Allah kepada kaum muslimin, menang ya. Memenangkan hambanya. Menaklukkan pasukan sekutu dengan sendirian. Mengalahkan pasukan sekutu, jadi pasukan gabungan. Pokoknya orang-orang musyrik bergabung, kalah mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, kata Nabi, seluruh kemuliaan atau darah atau kekayaan yang didakwakan itu berada di bawah kedua kakiku ini. Artinya teman-teman, tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi darah, dan tidak lagi kekayaan yang itu kemudian istimewa di hadapan Nabi. Semuanya berada di kaki Nabi. Nggak ada yang istimewa. Suku Quraisy dengan Bani Makhzumnya tidak istimewa. Orang kaya di kota Mekah tidak lebih istimewa.
Sama saja kata Nabi. Artinya Nabi ingin membangun frame, memindahkan frame materialistis kepada frame yang lain. Karena orang-orang Mekah saat itu berpikirnya matre. Kemuliaan itu bicaranya nasab, harta, darah genetik, keturunan. Nah, itu kan orang-orang Mekah. Maka Nabi memindahkan frame itu. Kata Nabi, kemuliaan, darah, kekayaan, itu semuanya di bawah kaki saya. Rendah sama saja, nggak istimewa. Kecuali, kata Nabi, pelayan Ka'bah dan pemberi minum kepada jemaah haji. Itu lain persoalan. Jadi orang diukur kemuliaannya oleh Nabi bukan pada hartanya, bukan pada nasabnya, bukan pada derajat strata sosialnya, tapi lebih kepada sumbangsih apa yang sudah diberikan untuk Ka'bah dan untuk jemaah haji. Nabi ingin memindahkan frame ini. Bukan nasab. Siapa yang tetap melayani Ka'bah, tetap menjamu jemaah haji, itu yang mulia di hadapan saya. Istimewa di hadapan saya. Kemudian kata Nabi, ketahuilah korban pembunuhan karena tidak sengaja, ya tidak sengaja, itu mirip dengan sengaja. Mirip dengan sengaja. Jadi nggak sengaja, tapi mirip dengan sengaja. Maka kata Nabi SAW, hati-hati dengan pembunuhan tidak sengaja. Ini gini teman-teman, jangan sampai kaum muslimin itu jumawa. Jangan sampai kaum muslimin lost control. Jangan sampai kaum muslimin berada di atas angin, kemudian berlaku tindakan yang zalim. Jangan sampai. Caranya bagaimana? Jangan sampai ada alasan bunuh orang nggak sengaja. Karena peluang itu mungkin ada. Wah, ini nggak sengaja ini. Lempar burung kena orang. Kata Nabi, kalau orang berani bilang tidak sengaja, maka saat itu teman-teman, fikihnya saat itu hukumannya diperberat. Diat itu kan harusnya 100 ekor unta. Untuk satu orang manusia itu 100 ekor unta diat. Itu kalau dikonversi ya tinggal kalisan saja. Kalau misalkan harga unta itu 50 juta per ekor, misal ini, atau 30 juta lah per ekor, misal. Berarti kalau 100 ya 30 juta kali 100, 3M, ya 3 miliar. Lumayan. Satu orang itu diatnya 3 miliar. Itu makanya waktu ada orang Indonesia bunuh majikannya di Arab, itu kalau tidak salah 1 miliar itu diatnya. Ya hitungannya kan 100 ekor unta. Gitu. Allahumma. Kan jadi kaya raya itu. si pembantu yang dapat diat itu, yang dapat kan koin untuk siapa itu, saya lupa lagi itu pernah ada itu sampai dapat miliaran. Baik teman-teman. Itu oleh Nabi ditambah lagi. Jadi tidak hanya 100 ekor unta. Kata Nabi, dari 100 ekor unta itu, 40-nya harus hamil. Artinya kan jadi double ini. Kan yang namanya hamil pasti ada anaknya. Gitu. Jadi double nantinya kan. 40 ekor di dalam yang 100, artinya 60 berbanding 100, berbanding 40. Yang 60-nya tidak punya anak, si untanya yang 40 punya anak. Dan ini jadi berat ini hukumnya. Maka hati-hati dengan asal tidak sengaja membunuh. Karena ini fenomenanya gitu teman-teman. Jadi ada suatu mungkin beberapa orang-orang muslim yang jadinya jadi alasan ingin membunuh orang. Padahal ini jelas tidak boleh diputuskan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi begini, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghapuskan semangat jahiliyah dan mengagung-agungkan nenek moyang. Karena semua manusia berasal dari Adam. Dan Adam berasal dari tanah. Artinya gini teman-teman, tidak ada lagi kesombongan atas dasar keturunan. Sampai akhirnya Nabi membacakan suatu ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, kata Nabi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Nabi membangun frame baru. Kalau tadi kan frame-nya frame darah, frame nasab, frame kekayaan gitu. Kecuali yang melayani Ka'bah dan melayani jemaah haji. Nah, Nabi geser lagi kepada yang lebih paripurna, lebih sempurna. Kata Nabi, inna akramakum indallahi atqakum. Standar kemuliaan di hadapan Nabi, mulai foto Mekah, sejak foto Mekah, standar kemuliaan itu adalah takwa. Bukan kaya, bukan jabatan, bukan nasab, bukan yang lainnya, tapi takwa. Ini frame baru yang Nabi tetapkan. Dalam pidato kenegaraannya,
Nabi membuat sebuah revolusi pemikiran, yakni membangun paradigma bahwa standar kemuliaan bukan nasab, standar kemuliaan bukan kekayaan, standar kemuliaan adalah nilai ketakwaan. Titik. Nah, ini penting teman-teman. Sebagai seorang pimpinan, penting menegaskan apa yang menjadi kriteria mulia itu. Makanya Nabi memulai dengan membangun revolusi pemikiran. Maka nanti teman-teman, kemuliaan bukan pada keturunan, kekayaan, suku, dan bangsa. Kalau toh ada perbedaan suku dan bangsa, itu cuma alat untuk saling mengenal. Bukan untuk saling menyombongkan. Nah, ini jangan sampai kemudian suku bangsa malah jadi ajang untuk menyombongkan diri. Itu ajang untuk saling berkenalan. Makanya lita'a rafu, bukan litafahur, bukan litafahuru, bukan untuk saling menyombongkan, tetapi lita'a rafu. Bukan untuk tafahur. Tafahur itu kesombongan, berbangga-bangga. Maka standar kemuliaan derajatnya takwa. Semakin bertakwa, semakin mulia. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pidato di hadapan orang-orang Quraisy. Kata Nabi kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian, setelah pidato kenegaraan ini, membangun frame revolusi pemikiran, kata Nabi, menurut kalian, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Jadi, Nabi ingin jejak pendapat. Sejauh ini bagaimana tingkat pemahaman orang-orang Quraisy? Maka jawaban orang-orang Quraisy, kebaikan. Hanya kebaikan. Maka kata Nabi, karena engkau adalah saudara mulia dan anak saudara yang mulia. Ini sudah mulai nih, bahwa kemuliaan tidak lagi berdasarkan kekayaan. Jadi Nabi mengkonfirmasi teman-teman, bahwa jawaban orang-orang Quraisy sebagaimana yang Nabi sudah ajarkan. Makanya mereka langsung memberikan predikat mulia kepada Nabi. Nabi tidak kaya. Nabi nasabnya ya bangsawan Bani Hashim, bukan Bani Makhzum, bukan Bani Umayyah gitu, tapi Bani Hashim. Maka mereka akhirnya teredukasi oleh Nabi. Kamu orang yang mulia dan anak saudara yang mulia. Sehingga Nabi berhasil sukses membangun revolusi pemikiran. Maka Nabi bilang kepada orang-orang Quraisy, pergilah, kalian bebas. Karena sudah selesai, Pak. Orang kalau sudah paradigmanya benar, maka perbuatannya benar, teman-teman. Maka yang dibangun adalah paradigmanya. Membangun mindset-nya. Permasalahannya adalah kalau mindset belum bagus, belum benar, paradigma belum bagus, belum benar, maka tindakannya pasti nggak akan bagus, nggak akan benar. Karena di sini masalahnya. Bukan pada gerakannya, di sininya. Maka Nabi SAW akhirnya membebaskan orang-orang Quraisy. Ali datang ke Nabi, kata Ali, Rasul, gimana? Kan kalau Bani Hashim itu kan penjamu jamaah haji, ya, ngasih minum jemaah haji. Kata Ali, bagaimana jika pegang Ka'bah, pegang kunci Ka'bah, dan memberikan minum kepada jemaah haji, itu jadi milik Bani Hashim. Ini permintaan Ali. Kata Nabi SAW, kata Nabi, ini kalimatnya indah nih, kata Nabi. Kepada Ali ya. Jadi Nabi negur Ali. Kata Nabi, aku hanya memberikan pada kalian apa yang hilang dari kalian. Bani Hashim kehilangan memberikan apa, saya akan kembalikan. Jika Bani Hashim kehilangan sesuatu, saya akan kembalikan kepada Bani Hashim. Dan bukan untuk menghilangkan atau bukan yang akan hilang dari orang lain. Bukan menghilangkan yang milik orang lain. Memegang kunci Ka'bah itu miliknya Utsman bin Thalhah. Datangnya Nabi adalah mengembalikan yang hilang, bukan menghilangkan yang ada gitu. Bukan menghilangkan haknya Utsman bin Thalhah dengan kunci Ka'bahnya, bukan gitu. Tetap kunci Ka'bah ini miliknya Utsman bin Thalhah sampai kapanpun, dan tetap memberikan jamuan minum milik Bani Hashim sampai kapanpun. Bukan untuk mengambil bukan untuk menghilangkan yang menjadi haknya, tapi untuk mengembalikan yang hilang dari haknya. Maka kemenangan Islam, teman-teman, tidak serta menjadi dalil untuk merampas hak milik orang lain. Islam menang tidak untuk merampas hak milik orang lain. Makanya kalau ada konteksnya gereja tetap jadi gereja, ya itu sah-sah saja ketika kaum muslimin menang. Karena datangnya Islam bukan untuk mengambil hak orang lain, tapi untuk mengembalikan haknya orang Islam. Tapi itu tadi kembali kepada keputusan pemerintah setempat nantinya. Kalau memang ada keputusan berubah jadi masjid, ya berubah aja jadi masjid. Kurang lebih begitu. Saya rasa ini untuk
kemuliaan Bilal dan muadzinnya dibahas di pertemuan berikutnya. Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Daniel atas penjelasan pemaparannya terkait materi pada malam hari ini. Masya Allah, ya banyak insight-insight dari kisah sirah yang ya seperti tadi kisah cinta Rasulullah, cinta pertamanya Rasul dan lain sebagainya. Jadi, ya mungkin ya yang selama ini jarang kita dengar ya seperti itu. Jadi alhamdulillah di malam ini banyak juga insight terkait Futuh Mekah dan sebagainya yang semoga semakin menambah pemahaman kita terhadap Islam, juga semoga juga menambah keimanan kita, semakin yakin dengan ajaran Islam yang kita anut selama ini. Tapi pada kajian pada malam hari ini, jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan, masih ada waktu beberapa menit. Mungkin itu awalan yang menarik tadi yang disampaikan terkait firasat isyarat ya. Rasulullah tidak menjadikan isyarat sebagai artinya memang ketika isyarat itu berarti kan nggak masuk ke dalam hadis ya, karena kan memang pengertian hadis itu isyarat Rasulullah memang tidak masuk. Jadi ya mungkin saya gambarannya gini, ketika hadis yang disampaikan Rasulullah secara eksplisit pun aja kita bisa beda tafsir ya, maksudnya penafsirannya bisa bercabang, bisa satu ataupun lebih dari satu ya terkait apa yang Rasulullah sampaikan lalu perbuat. Nah, mungkin ya apalagi kalau isyarat itu menjadi sesuatu hukum yang memang itu ya, isyarat itu masih lebih multi tafsir lagi. Jadi gitu seperti itu. Baik, kalau konteksnya isyarat sebetulnya tetap sunnah Nabi nantinya, dan itu memang bagian daripada sunnah kenabian. Makanya ketika Nabi tidak memberikan isyarat, kan di situ kan Nabi nggak ngasih isyarat, cuman diam saja, Nabi itu diam. Ketika Utsman bin Affan datang itu, Rasul, saya ngasih jaminan ya sama Abdullah bin Sa'ad gitu. Kan ini konsep jaminan itu pada dasarnya kan siapapun yang minta jaminan dan orang itu memang punya kredibilitas, dia menjamin dan dia punya kredibilitas, terutama di hadapan Nabi, maka Nabi kan harus mengiyakan sebetulnya. Jadi nggak boleh tidak diiyakan, harus diiyakan. Kecuali kalau ada pertimbangan yang lain. Tapi secara umum orang kalau sudah minta suaka dan yang minta itu adalah orang yang punya kredibilitas di dalam Islam, terutama di depan Nabi, maka ya harus diiyakan. Nah masalahnya kan Nabi sebenarnya nggak setuju gitu. Sebenarnya Nabi nggak setuju ini dikasih jaminan gitu. Kalau bolehlah Nabi bilang, kenapa orang ini yang dikasih jaminan, kenapa nggak yang lain gitu. Cuman karena ini Utsman bin Affan yang minta, tentu Nabi harus menghormati Utsman. Maka Nabi diam. Dan itu bukan isyarat, Nabi diam. Ketika Nabi diam lama, akhirnya kata Nabi, ya sudah, kalau Utsman yang minta, monggolah, bebas, gitu kata Nabi. Maka sahabat tanya, Rasul kok tumben lama banget ngambil keputusannya, diamnya lama, gitu. Intervalnya lama. Kata Nabi, saya sih berharap ada yang mancung tadi itu. Nah, kenapa Nabi nggak ngasih isyarat? Kalau ngasih isyarat kan kita bisa kedip-kedipan, gitu. Saya yang mancung, gitu. Cuman kata Nabi kan tidak boleh seorang Nabi itu memberikan instruksi membunuh dengan isyarat. Bukan berarti tidak boleh berisyaratnya. Boleh-boleh saja berisyarat, cuman kalau untuk aktivitas hukum, kaitannya dengan membunuh atau membiarkan hidup, itu kan harus pakai putusan yang sharih. Putusan yang jelas ya. Kalau dalam bahasa pengadilan itu harus inkrah pengadilan. Ini pengadilan inkrahnya apa nih? Boleh, tidak boleh, milik saya atau milik siapa, kan begitu. Dalam konteks pengadilan. Jadi tidak boleh dengan isyarat, karena kalau isyarat nanti khawatirnya multitafsir, kan gitu tadi disampaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks putusan kematian itu harus menggunakan kejelasan ya secara redaksional, sorry, boleh atau tidak boleh begitu. Makanya kayak Abdullah bin Ubay itu kan Nabi memang tidak setuju dibunuh, maka ketika Umar bin Khattab menawarkan, Nabi langsung tegas menyatakan nggak boleh. Kata Nabi, jangan sampai ada ungkapan Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, itu kan penjelasan langsung. Jadi tidak pakai isyarat geleng gitu atau apalagi langsung memberikan pernyataan yang sorry. Karena untuk konteks pengambilan keputusan
nasib nyawa orang harus dengan putusan yang sorry, jelas dan tegas. Adapun dalam konteks yang lain, para ulama mensepakati ada yang kemudian masuk kategori isyarat. Kayak misalkan penerapan sunnah. Jadi hukumnya bukan wajib, karena kalau wajib pasti harus sorry, karena dia harus qat'i. Tapi perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi, biasanya ada ruang-ruang isyarat. Misalkan kayak kemarin itu sempat Anda bahas, Nabi itu ketika puasa hari Senin, teman-teman, itu kan ditanya oleh sahabat. Sahabat, Nabi, kenapa sih puasanya hari Senin? Jawaban Nabi kan sederhana, kata Nabi, hari Senin itu hari saya diangkat jadi Rasul. Hari saya dilahirkan, hari saya diangkat jadi Rasul. Jadi dilahirkan dan diangkat jadi Rasul. Kemudian Nabi mensyukuri hari Senin itu dengan aktivitas puasa. Maka puasa hari Senin adalah bentuk ekspresi rasa syukur Nabi karena beliau lahir di hari Senin dan jadi diangkat Rasul di hari Senin. Jadi Nabi sedang mensyukuri hari Senin dengan cara berpuasa. Itu kan praktek Nabi, teman-teman. Tapi oleh para ulama hadis, ya, termasuk ulama fikih di dalamnya, praktek Nabi puasa di hari Senin karena pertimbangannya hari Senin adalah hari lahir Nabi dan hari di mana Nabi diangkat jadi Rasul. Saya tegaskan dulu, saum hari Senin tidak diperintahkan Allah secara langsung. Itu inisiatif Nabi. Nabi berinisiatif. Kenapa puasa? Karena Nabi di hari itu dilahirkan, di hari itu kemudian Nabi diangkat jadi Rasul. Maka Nabi berinisiatif puasa. Ketika Nabi inisiatif puasa, ditanya oleh sahabat, ya jawaban Nabi ya, karena saya lahir hari Senin dan diangkat jadi Rasul dari hari Senin. Oleh para ulama hadis, saya ulang, dan ulama fikih, Nabi sedang mengisyaratkan kepada kita boleh bersyukur atas kelahiran atau bersyukur atas sesuatu yang luar biasa dengan cara berpuasa. Nanti oleh Imam As-Suyuti, teman-teman, itu dikomentari. Imam As-Suyuti mengutip Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Imam As-Suyuti murid langsung Imam Ibnu Hajar. Imam As-Suyuti bikin kitab, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Nah, kitab Al-Hawi lil Fatawi itu kumpulan statement-statement Ibnu Hajar yang direkam oleh Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menjelaskan tentang Ibnu Hajar, kata Imam Suyuti, kata Ibnu Hajar bahwa idharus syukri, menampakkan rasa syukur atas nikmat yang besar atau dijauhkan dari musibah yang besar, itu dianjurkan. Caranya bagaimana idharus syukrinya? Bi anwa'il ibadah, dengan melakukan berbagai macam ibadah. Di antaranya kasujudi, sholat. Jadi boleh orang sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Atau tilawah, atau saum, atau li'it amit ta'am, berbagi makanan, atau mengumpulkan orang. Nah, itu yang kemudian menjadi aktivitas hari ini kita, di mana beberapa kalangan kalau mensyukuri hari lahirnya Nabi, mereka tidak puasa. Kalau puasa kan praktek Nabi, mereka alihkan kepada it'amut ta'am. Mereka alihkan kepada tilawah. Itu kemudian menjadi varian bagaimana cara bersyukur atas lahirnya Nabi. Jadi yang ditegaskan oleh Nabi bersyukurnya. Bentuk aktivitas bersyukurnya yang bentuknya isyarat. Itu kan Nabi tidak mengharuskan puasa, cuma Nabi mengisyaratkan syukurin ketika saya lahir dan ketika saya diangkat jadi Rasul. Nah, ekspresi syukurnya oleh Ibnu Hajar bisa puasa, bisa sholat, bisa tilawah, bisa berbagi makanan, bisa berkumpulnya dengan orang-orang banyak. Itu bil isyarah. Dalam konteks sunnah ya. Tapi kalau dalam konteks putusan hakim, pengadilan dalam artian ini menyangkut nyawa orang, menyangkut hukum, terutama yang wajib, maka harus sharih, harus ada ketegasan. Kayak haram itu harus tegas dari Nabi. Makanya para ulama misalkan di Indonesia, kenapa rokok itu tidak diharamkan? Karena memang tidak ada teks yang mengharamkan rokok. Adapun di surat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah,
tidak boleh orang itu menjatuhkan kepada kebinasaan. Itu kan bukan berarti larangan rokok. Tidak ada kalimat rokok di situ. Maka karena tidak ada kalimat yang sorry, yang tegas, bukan isyarat, maka rokok tidak haram. Nah itu untuk wajib, untuk haram, putusan pengadilan, kaitan dengan nyawa orang itu harus sorry, harus tegas. Tidak boleh isyarat. Tapi kalau di luar yang haram, di luar yang wajib, di luar yang disyariatkan dalam konteks hukum sunnah, boleh dengan isyarat. Contohnya puasa Senin Kamis dan seterusnya. Atau mensyukuri lahirnya Nabi dengan berbagai macam aktivitas yang ada di masyarakat muslim hari ini. Itu biisyarah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan penjelasannya. Baik, ada lagi satu pertanyaan terakhir terkait dari Mas Heri. Assalamualaikum Ustaz, apakah diketahui penyebab Utsman bin Affan memberi jaminan kepada Abdullah bin Sa'ad? Baik. Abdullah bin Sa'ad ini satu kabilah dengan Utsman bin Affan dan masih punya hubungan kekerabatan. Jadi ini wajar ya. Wajar kalau kemudian dibela. Sama seperti Umayyah bin Khalaf dulu itu pernah dibela oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika Umayyah bin Khalaf mau dibunuh oleh Bilal bin Rabah, itu sampai dihalangin di perang Badar, itu kan dihalangin sama Umayyah bin Khalaf. Kamu jangan bunuh, ini sudah saya jamin nih. Nabi nggak ada, Nabi belum ngasih izin gitu. Itu kan baru permintaan, dan itu di medan perang teman-teman. Jadi kasusnya beda ya, di medan perang Umayyah bin Khalaf mau dibunuh oleh Bilal bin Rabah, kemudian datang Abdurrahman bin Auf melindungi Umayyah bin Khalaf, memberikan pelindungan kepada Umayyah bin Khalaf, tapi kan belum ada putusan Nabi. Dan konteksnya di medan perang, kata Bilal bin Rabah, ini belum nyampe ke Nabi, berarti belum final. Nah, tetap dibunuh kan oleh Bilal bin Rabah. Sampai kata Abdullah bin ya Allah, kata kenapa sih harus dibunuh, wahai Bilal? Gitu. Tapi kan itu tidak bisa dibalas oleh Abdurrahman bin Auf, karena memang itu ya namanya medan perang ya pasti membunuh atau dibunuh kan begitu. Nah, ini jadi kedekatan nasab, kedekatan emosional itu memang sangat mungkin adanya pembelaan kaum muslimin kepada orang-orang musyrik. Karena mau tidak mau kita akan pahami bersama, kaum muhajirin ini orang Mekah, teman-teman. Sedangkan orang-orang musyrik juga orang Mekah. Jadi ini sebetulnya kayak perang saudara. Gitu. Jadi orang Mekah muhajirin kembali ke Mekah gitu. Dan orang-orang yang di Mekah yang notabene keluarga, kerabat, tetangga, mungkin dulunya teman akrab gitu kan. Ya mau nggak mau harus menerima kenyataan mereka sebagai orang-orang yang sebagian mungkin dihukum harus hukuman mati gitu. Makanya Utsman bin Affan menggunakan kedekatan dengan Nabi untuk membela saudaranya, kerabatnya, orang-orang yang sekabilah dengan beliau. Tentu Utsman bin Affan juga punya penilaian, teman-teman. Nih orang ini kan pernah Muslim, artinya dia masih punya ruang-ruang untuk diselamatkan lah gitu, karena dia sudah pernah Muslim. Cuman ini sekarang jadi murtad. Yang mudah-mudahan diselamatkan, dia bisa menjadi seorang Muslim lagi. Kan ternyata harapan Utsman terkabul. Ketika Nabi wafat, Abdullah bin Sa'ad masih kafir, di zaman Abu Bakar masih kafir, di zaman Umar masuk Islam. Jadi ada satu pertimbangan yang sangat emosional antara Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Sa'ad, di mana Abdullah bin Sa'ad adalah saudara. Tapi di sisi yang lain juga Utsman bin Affan melihat adanya pertimbangan yang rasional, di mana Abdullah bin Sa'ad masih dimungkinkan masuk Islam. Dan ternyata terjadi. Gitu. Jadi ini ya akhirnya kan menjadi kemuliaan kan bagi agama ini, karena Nabi tidak harus bunuh orang yang masih punya peluang masuk Islam. Allah. Baik, alhamdulillah. Setelah pemaparan dan juga diskusi dalam hari ini, semoga menambah pemahaman kita kembali terkait kajian sirah. Ya, insya Allah masih ada lanjut-lanjut lagi yang akan kita kupas juga di pertemuan berikutnya. Mungkin mengingat teman minggu berdatang akan lebih cepat lagi ya, seperti kita mulainya mungkin sekitar jam 19.30 atau maksimal 19.40 insya Allah kita mulai start ya. Karena emang waktu isanya jam 7 kurang, insya Allah udah masuk isya, jadi biar lebih nggak terlalu larut juga. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Daniel dan juga para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi